maserasi, sokletasi, kristalisasi, rekristalisasi atau pemurnian, dan identifikasi senyawa, dan akan saya jelaskan dalam video selanjutnya. Sebelumnya perlu diketahui, jika akan melakukan praktik pada materi maserasi dan sokletasi, biasanya perlu persiapan sampel. Sampel yang diperlukan biasanya berupa simplisia. Persiapan simplisia tersebut meliputi yang pertama, pencucian simplisia, yang kedua, pengeringan simplisia. Biasanya pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari langsung atau bisa dilakukan dengan oven. Dan selanjutnya dilakukan perajangan. Perajangan pada simplisia bertujuan supaya simplisia terekstraksi dengan sempurna. Langkah selanjutnya adalah penyiapan pelarut yang sesuai dengan simplisia tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan materi maserasi, sokletasi, kristalisasi, pemurnian, dan identifikasi senyawa pada video berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan maserasi. Maserasi artinya merendam. Maserasi adalah ekstraksi selama waktu tertentu dengan cara merendam simplisia dalam pelarut bukan air atau pelarut nonpolar atau setengah air, misalnya etanol encer. Maserasi merupakan proses yang paling tepat di mana obat yang sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam menstrum atau pelarut sampai meresap dan melunakkan susunan sel sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut. Teknik maserasi. Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 3 hari diserkai sampai diperas. Ampas ditambah cairan penyari secukupnya, diaduk dan diserkai sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup, dibiarkan di tempat sejuk terlindung dari cahaya selama 2 hari, kemudian endapan dipisahkan. Proses ini dilakukan dalam bejana bermulut lebar, ditutup rapat dan isinya dikocok berulang-ulang lalu disaring. Proses ini dilakukan pada suhu 15-20 derajat Celcius selama 3 hari sampai bahan larut. Hasil penyari dengan cara maserasi perlu dibiarkan selama waktu tertentu untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi tidak ikut larut dalam cairan penyari. Prinsip maserasi. Penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Cairan penyari akan masuk ke dalam isi sel melewati dinding. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Tujuan pengadukan. Pengadukan bertujuan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butiran serbuk simplisia sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya perbedaan konsentrasi sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel. Menstrum yang digunakan. Pada umumnya menstrum atau cairan penyari yang digunakan dapat berupa pelarut polar maupun non-polar sesuai bahan yang digunakan. Persyaratan bejana maserasi. Bejana yang biasa digunakan dalam maserasi adalah wadah seperti botol silinder, wadah bermulut lebar, atau sebagainya yang dapat dibentuk dengan rapat. Selanjutnya, bejana tersebut disimpan pada suhu kamar terlindung dari cahaya langsung. Kelebihan. 1. Unit alat yang dipakai sederhana, hanya dibutuhkan bejana perendam. Kedua, biaya operasional relatif murah. 3. Tanpa pemanasan. 4. Baik digunakan pada industri OT skala kecil. Dan kekurangannya, yang pertama, proses penyariannya tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. 2. Prosesnya lama, butuh waktu beberapa hari. 3. Perlu penyari yang banyak. Modifikasi maserasi akan terputar pada slide berikutnya.
Sokletasi adalah ekstraksi berkesinambungan dengan cara pemanasan secara kontinu atau terus-menerus sehingga cairan yang berada pada alat soklet tidak berwarna lagi. Alat yang digunakan yang pertama pendingin bola, yang kedua alat soklet, tiga labu destilasi, dan yang keempat alat pemanas. Berikut adalah gambar alat dari sokletasi. Cara kerja soklet. Yang pertama, bahan yang akan diekstraksi dibungkus dalam kantong ekstraksi atau kertas karbon dan sebagainya dan diletakkan pada alat soklet. Yang kedua, alat soklet ini terletak antara labu suling dan pipet bola aliran balik dan dihubungkan melalui pipa pipet. Labu berisi bahan pelarut yang menguap dan mencapai ke dalam pendingin aliran balik melalui pipa pipet dan berkondensasi di dalamnya, kemudian menetes kembali ke atas bahan yang berada pada alat soklet, lalu menstaki kembali bahan yang dibungkus dalam kantong. Yang keempat, larutan berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimal secara otomatis ditarik ke dalam larut. Dengan demikian, zat yang terekstraksi tertimbun melalui penguapan yang kontinu. Keuntungan dari ekstraksi yaitu yang pertama, membutuhkan pelarut sangat sedikit, yang kedua zat aktif dapat terasari sempurna, dan yang ketiga dapat digunakan dalam laboratorium penelitian. Kerugian ekstraksi, yang pertama membutuhkan waktu yang lama, yang kedua membutuhkan banyak energi dan gas, yang ketiga tidak dapat dilakukan terhadap simplisia yang peka terhadap panas. Pelarut yang digunakan yaitu lebih berat dari air, yaitu CCl4, CHCl3, lebih ringan dari air atau eter. Kristalisasi. Pengertian dari kristalisasi. Kristalisasi adalah suatu proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, campuran yang meleleh atau melt, atau pengendapan langsung dari gas atau lebih jarang. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat cair, di mana terjadi perpindahan massa dari suatu zat terlarut dari cairan atau larutan ke fase kristal padat. Pemisahan dengan teknik kristalisasi didasari atas pelepasan pelarut dari zat terlarutnya dalam sebuah campuran homogen atau larutan sehingga terbentuk kristal dari zat terlarutnya. Proses ini adalah salah satu teknik pemisahan pada cair yang sangat penting dalam industri karena dapat menghasilkan kemurnian produk hingga 100%. Mekanisme pembentukan kristal. Yang pertama, pembentukan inti. Inti kristal adalah partikel-partikel kecil bahkan sangat kecil yang dapat terbentuk dengan cara memperkecil kristal-kristal yang ada dalam alat kristalisasi atau dengan menambahkan demi kristal ke dalam larutan lewat jenuh. Yang kedua, pertumbuhan inti. Pertumbuhan kristal merupakan gabungan dari dua proses, yaitu transportasi molekul atau ion-ion dari bahan yang akan dikristalisasikan dalam larutan ke permukaan kristal dengan cara difusi. Yang kedua, proses ini berlangsung semakin cepat jika derajat lewat jenuh dalam larutan semakin besar. Yang ketiga, penemuan molekul-molekul atau ion-ion ada pada kisi kristal. Semakin luas total permukaan kristal, semakin banyak bahan yang ditempatkan pada sisi kristal persatuan waktu. Syarat-syarat kristalisasi. Yang pertama, larutan harus jernih. Larutan yang mengandung jumlah zat larut berlebihan pada suhu tertentu sehingga kelembaban itu tidak melarut lagi. Jenuh berarti pelarut telah seimbang dengan zat larut, artinya konsentrasinya telah maksimal. Kalau larutan jenuh suatu zat padat didinginkan perlahan-lahan. Yang kedua, larutan harus homogen. Partikel-partikel yang sangat kecil tetap tersebar merata biarpun didiamkan pada waktu lama. Ketiga, adanya perubahan suhu. Penurunan suhu secara drastis atau kenaikan suhu secara drastis tergantung dari bentuk kristal yang diinginkan. Sebagai zat terlarut atau bahan akan mengkristal dalam arti diperoleh larutan superjenuh atau lewat jenuh. Metode kristalisasi. Proses terjadinya kristalisasi. Yang pertama, pendinginan. Untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang drastis dengan menurunnya temperatur, kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan pendinginan larutan panas yang jenuh. Yang kedua, pemanasan. Untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang sedikit dengan menurunnya suhu, kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan penguapan sebagai pelarut. Yang ketiga, pemanasan dan pendinginan. Metode ini merupakan gabungan dari dua metode di atas. Larutan panas yang jenuh dialirkan ke dalam sebuah ruangan yang divakumkan. Sebagian pelarut menguap panas, penguapan diambil dari larutan itu sendiri sehingga larutan menjadi dingin dan
Metode ini disebut kristalisasi vakum. Yang keempat, penambahan bahan lain. Untuk penambahan bahan organik dari larutan seringkali ditambahkan suatu garam. Garam ini larut lebih baik daripada bahan padat yang diinginkan sehingga terjadi desakan dan membuat bahan padat menjadi terkristalisasi. Contohnya menarik zat alkaloid atau basah dengan penambahan garam. Contoh kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah yaitu pembuatan garam dapur dari air laut. Contoh lain adalah pembuatan gula putih dari tebu. Faktor-faktor yang dapat diperhatikan. Yang pertama, dalam keadaan cair, atom-atom tidak memiliki susunan teratur dan selalu mudah bergerak. Yang kedua, dengan temperatur relatif lebih tinggi, maka akan memiliki energi yang cukup untuk lebih mudah bergerak. Yang ketiga, turunnya temperatur, maka energi atom akan semakin rendah, maka atom makin sulit bergerak dan mulai mengatur kedudukannya relatif terhadap atom lain. Saat ini mulai membentuk inti kristal pada tempat yang relatif lebih tinggi. Dan yang keempat, inti akan menjadi pusat kristalisasi. Dengan makin turun temperatur, makin banyak atom yang ikut bergabung dengan inti yang sudah ada atau membentuk inti baru. Langkah-langkah kristalisasi yaitu yang pertama, larutan sampel zat padat dilarutkan dalam pelarut panas. Yang kedua, bubuhkan sedikit norit. Yang keempat, larutan tersebut dijemurkan kembali. Yang keempat, kembali dengan pemanas air. Yang kelima, dinginkan larutan tersebut hingga es mencair. Dan yang keempat, saring kristal tersebut. Pemurnian atau rekristalisasi. Teknik pemurnian. Senyawa bahan alam dari suatu tanaman yang berbentuk padat sering terkontaminasi oleh pengotor meski dalam jumlah kecil. Teknik umum yang sering digunakan untuk teknik pemurnian dari senyawa tersebut adalah rekristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian yang didasarkan pada perbedaan kelarutannya dalam keadaan panas atau dingin dalam suatu pelarut. Prinsip pembentukan rekristalisasi. Pembentukan kristal kembali dilakukan dengan pendinginan larutan hingga tercapai keadaan di atas jenuh. Jadi rekristalisasi meliputi tahap awal, yaitu melarutkan senyawa yang akan dimurnikan dalam sesedikit mungkin pelarut atau campuran pelarut dalam keadaan panas atau bahkan sampai suhu mendidih sehingga diperoleh larutan jernih. Tahap selanjutnya adalah mendinginkan. Larutan yang akan didapat menyebabkan terbentuk kristal yang kemudian dipisahkan melalui penyaring. Pemurnian padatan dengan kristalisasi didasarkan pada perbedaan dalam kelarutannya dalam pelarut tertentu atau dalam campuran pelarut. Dalam bentuk sederhana, proses kristalisasi meliputi yang pertama, melarutkan zat tak murni dalam pelarut tertentu pada titik leleh, menyaring larutan panas dari partikel bahan tak terlarut, menyaring larutan panas dari partikel bahan tak terlarut, memisahkan kristal dari larutan supernatant. Hasil sesudah pengeringan ditentukan kemudiannya dengan yang pertama, penentuan titik leleh, metode spektroskopi, kromatografi lapis tipis. Bila belum murni, dilakukan rekristalisasi dengan pelarut segar. Beberapa jenis pengotor yang sebelumnya bercampur dengan padatan sebelum rekristalisasi adalah sebagai berikut. Kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pelarut rekristalisasi adalah sebagai berikut. Pelarut untuk rekristalisasi jika kelarutan zat padat yang akan direkristalisasi tidak diketahui, maka pemilihan pelarut dapat dilakukan sebagai berikut. Pasangan pelarut yang sering digunakan dalam rekristalisasi. Yang pertama, metode dengan air, etanol dengan air, aseton dengan air, etanol dengan aseton,
asetat dengan sikloheksana, benzen dengan petroleum ether, laut yang mengandung klor dengan petroleum ether. Hasil rekristalisasi akan memberikan hasil yang memuaskan. Kualitas kristal sangat tergantung pada kecepatan proses pendinginan larutan. Jika pendinginan terlalu cepat, kristal akan kecil dan tidak murni. Jika pendinginan terlalu lambat, kristal terbentuk terlalu besar dan dapat menjebak pengotor serta pelarut pada kisi-kisi kristal. Di sini perlu diperhatikan saat pendinginan dengan penanas es harus dijaga agar suhu tidak lebih rendah dari titik beku. Pembentukan kristal kembali akan terjadi bila suhu mulai menurun antara 15-30 menit. Bila kristal tak kunjung terbentuk, maka dilakukan dengan menggesek hotwood dinding bejana di bawah permukaan larutan dengan mengaduk kaca. Dengan memancing pembentukan kristal dengan menggunakan kristal murni senyawa yang sama, yaitu kristal dimasukkan ke dalam keadaan dingin. Hasil suatu reaksi organik pada sediaan bahan alam dapat mengandung pengotor berwarna. Pada rekristalisasi, pengotor ini bisa larut dalam pelarut mendidih dan diserap oleh kristal, akibatnya dihasilkan produk berwarna. Hal ini dapat dipisahkan dengan penyaring sederhana. Dengan mendidihkan zat dalam larutan, tambah sedikit arang aktif selama 5-10 menit, kemudian larutan disaring dalam keadaan panas. Fungsi karbon aktif ini untuk absorpsi pengotor berwarna tersebut gunakan membuat terjadi kristal murni. Rekristalisasi beberapa golongan senyawa. Untuk yang pertama, rekristalisasi kapsatin. Padatan merah yang diperoleh kemudian direkristalisasi menggunakan CS2 hingga diperoleh kapsatin yang berbentuk bulatan dengan warna merah karmin, titik lele 176. Jika digunakan petroleum ether sebagai pelarut, maka diperoleh kristal berbentuk jarum. Jika digunakan metanol, kristal berbentuk prisma. Rekristalisasi stigma sterol. Ekstrak pekat yang diperoleh dilarutkan dalam 100 ml petroleum ether, kemudian campuran diuapkan sampai titik jenuhnya, dibiarkan semalam hingga terbentuk kristal tak berwarna yang mengendap dengan titik leleh 138-144. Yang ketiga, rekristalisasi hesperidin. Rekristalisasi menggunakan asam asetat encer diperoleh kristal bentuk jarum dengan titik leleh 252-294. Cara lain yaitu sebagai berikut. Yang keempat, rekristalisasi kafein. Padatan yang diperoleh di rekristalisasi menggunakan aseton atau air. Kristal kafein berbentuk jarum kecil dengan titik leleh 235. Yang kelima, rekristalisasi rain. Untuk rekristalisasi rain akan lebih baik jika sebelumnya dilakukan penghilangan pigmen gelap menggunakan aseton, dilanjutkan dengan asam asetat. Yang kedua, senyawa yang diperoleh berupa kristal jarum berwarna kuning pucat, titik lelehnya 326-329. Baiklah, yang terakhir yaitu identifikasi senyawa. Metode identifikasi senyawa. Yang pertama, kandungan senyawa perlu diidentifikasi setelah kandungan itu diisolasi dan dimurnikan. Yang kedua, pertama harus ditentukan golongannya, kemudian ditentukan jenis senyawa golongan tersebut. Yang ketiga, sebelumnya kesamaan senyawa tersebut diperiksa dengan cermat, artinya senyawa itu harus membentuk bercak tunggal dalam beberapa sistem KLT. Golongan senyawa dapat ditentukan dengan warna, penentuan kelarutan, bilangan RF, ciri spektrum UV, dan biokimia yang dapat bermanfaat. Yang pertama, adanya glukosida dipastikan dengan hidrolisis menggunakan beta glukosidase. Adanya glukosidamina amandel dihidrolisa dengan nitrosinase. Identifikasi senyawa berdasarkan pengukuran sifatnya antara lain. Yang pertama, titik leleh untuk senyawa padat, titik didih untuk cairan, putaran optik untuk senyawa optik aktif, nilai RF atau RRT pada kondisi baku. Untuk penentuan senyawa tumbuhan baru adalah berdasarkan pengukuran ciri spektrumnya antara lain pengukuran spektrum UV, inframerah, resonansi magnet inti, spektrum massa. Untuk identifikasi struktur senyawa baru sebaiknya penguraian kimia atau
sintesis senyawa. Juga dengan cara kristalografi sinyal X dapat dilakukan bila jumlahnya cukup dan berbentuk kristal. Kita lihat untuk identifikasi fitokimia. Cuplikan arus asli melakukan perbandingan tergantung pada senyawa yang telah ditelaah. Pembanding kromatografi harus didasarkan kepada kokromatografis senyawa dengan senyawa asli tanpa pemisahan, paling sedikit 4 sistem. Kriteria itu misalnya pada analisis kualitatif. Analisis tumbuhan ditujukan pada isolasi, identifikasi kandungan sekunder. Banyak komponen yang mudah diisolasi merupakan senyawa yang umum dijumpai dalam tumbuhan. Sukrosa mungkin mengkristalisasi dari ekstrak air tumbuhan, sitosterol dari fraksi fitisterol. Baiklah, sekian penjelasan materi fitokimia dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.